Gimana kabar kalian anak-anakku hari ini? Jangan lupa loh, hari ini waktunya sekolah minggu. Ayo, ayo, ayo. Bagaimana tanggapan orang tua tentang adanya ibadah sekolah minggu online? Ya, kami sebagai parent dengan adanya ibadah online ini sangat terberkati banget dengan perkembangan daripada anak-anak. Jadi ibadah online-nya sungguh kreatif,
Jadi anak-anaknya juga kreatif sekali ya, dan inovasi-inovasi yang dilakukannya juga luar biasa, keren pokoknya. Shalom, saya Lydia, mama dari Sianen kelas Yohanes. Saya mau bilang, sekolah minggu JKM 6 Blitar hebat, keren, guru-gurunya disiplin, guru-gurunya kreatif, selalu ada pendampingan dari kelas bayi sampai kelas 6, selalu ada renungan setiap hari, dan juga ada melibatkan anak-anak untuk tayangan ibadah online hari Minggu. Anak-anak terbentuk talentanya dan karakternya terbentuk menjadi serupa dengan Kristus. Anak-anak, jangan lupa selalu rajin renungan, selalu setia, supaya kalian boleh karakternya semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Syukur kalau anak saya bisa bergabung di sekolah minggu JKM lain karena guru-gurunya semangat dalam mengajar anak-anak. Setiap minggunya banyak sekali kreativitas yang diberikan sehingga membuat anak-anak tertarik untuk ikut ibadah online sekolah minggu. Ayo anak-anak semangat di dalam ikut sekolah minggu seperti guru-guru sekolah minggu yang begitu semangat melayani anak-anak. Tuhan memberkati. Hai. Shalom anak-anakku semua dari kelas bayi sampai kelas 6 JKI Mahanaim Blitar. Gimana kabar kalian hari ini? Bunda berharap kalian tetap sehat, kuat, tambah pintar, dan diberkati Tuhan selalu. Oke? Sudah siap untuk mengikuti ibadah online hari ini? Ayo kita siapkan hati kita buka telinga kita baik-baik ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji, mau bersama-sama bersuka cita. Oh ya, tapi tadi dari adik-adik kalian kelas kecil sudah mempersembahkan pujian, yaitu sekolah minggu paling Yahud. Sudah, lalu ada beberapa orang tua, beberapa parents yang berkomentar tentang sekolah minggu kita. Nah, tapi tetap jangan lupa, tetap jaga kesehatan ya, kemanapun kalian harus memakai masker, lalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, minum vitamin, makanan yang bergizi. Oh ya, betul. Ayo, sudah siap? Ayo kita mau sekolah minggu bersama, kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa bersama. Teman-teman, ayo kita mulai ibadah. Kita doa dulu ya. Lipat tangan, tunduk kepala, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Sudah lebih
Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Nah, Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Teman-teman, mari kita bermazmur. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Haleluya, amin. Saat ku memujimu, ku rasakan hadirat-Mu. Saat ku mendengar firman-Mu, ada damai dalam hatiku. Saat ku setia padamu, Engkau selalu menyertai hidupku. Saat ku taat kepadamu, kasih dan mukjizat-Mu selalu memberkati hidup. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turut nasihat mereka selalu.
Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online GKI Mahanaim. Anak-anak masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Ais tentang Saul yang sudah diurapi menjadi raja? Kali ini Bunda akan mengupas lagi tentang Saul. Ada banyak hamba-hamba Tuhan gagal dalam hidupnya. Tahun-tahun pertama dipakai Tuhan luar biasa. Tapi mengapa mereka tidak pernah lama? Seperti juga Saul, ya, anak-anak. Sebelum Bunda mengupas materi kali ini, Bunda akan mengajak kalian mendengarkan pendapat teman-teman kalian bagaimana tentang Saul itu. Yuk kita dengar sama-sama. Saul, Raja Israel yang pertama. Saul itu dari keluarga terpandang dari suku Benyamin. Saul itu orangnya tinggi besar dan pintar berperang. Nah anak-anak, kita tadi sudah mendengar teman-teman kalian punya pendapat tentang Saul. Tetapi bagaimana keseluruhan cerita tentang Saul? Kita berdoa dulu ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tetapi bagaimana keseluruhan cerita tentang Saul? Kita akan ikuti video berikut ini. Ya, kita saksikan. Saul berumur 30 tahun saat dijadikan raja pertama orang Israel. Ketika Saul menjadi raja orang Israel, dia mengumpulkan pasukan untuk mempertahankan Israel dari serangan orang Filistin. Samuel bertemu Saul membawa pesan dari Allah. Tuhan akan membalas yang dilakukan orang Amalek pada Israel. Mereka menyerang saat Musa memimpin orang Israel melewati padang gurun. Sekarang tumpas orang Amalek dan ternak mereka. Jangan biarkan ada yang hidup. Detail lain, Saul menyiapkan lebih dari 200.000 tentara untuk melaksanakan perintah Tuhan. Prajurit-prajuritnya siap menggempur orang Amalek. Pasukan Saul bergerak menuju wilayah Amalek. Mereka mengingatkan orang Keni untuk menjauh dari tempat pertempuran. Mereka dilepaskan sebab telah membantu orang Israel saat keluar dari Mesir. Sampai di kota orang Amalek, Raja Saul dan tentaranya segera mengepung orang Amalek di sebuah lembah. Kemudian barisan orang Israel menyerang orang Amalek seperti yang diperintahkan Tuhan. Pasukan Saul memukul mundur orang Amalek. Mereka terus mengejar sampai ke perbatasan Mesir. Tidak ada yang dibiarkan selamat. Tentaranya menangkap Agag, raja orang Amalek. Namun Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Ia membiarkan Agag hidup dan dibawa sebagai tawanan. Dengan berkedok semangat religius, mereka membunuh semua hewan peliharaan orang Amalek. Namun domba dan sapi yang tambun dijarah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Aku menyesal menjadikan Saul raja. Ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Samuel menjadi marah dan menangis. Sepanjang malam itu, ia berdoa kepada Tuhan.
Pagi-pagi, Samuel berangkat untuk bertemu Saul, tetapi Saul sudah pergi ke Karmel untuk mendirikan tanda peringatan bagi kehormatan dirinya. Setelah itu, balik lagi lewat Gilgal. Aku telah melaksanakan perintah Tuhan. Aku dengar banyak suara binatang. Dari mana datangnya hewan-hewan itu? Semuanya diambil dari orang Amalek untuk dikorbankan kepada Tuhan. Tuhan mengutus kamu untuk menumpas orang Amalek. Mengapa kamu menjarah dan tidak taat pada firman Tuhan? Aku telah turut perintah Tuhan. Aku hancurkan orang Amalek dan menawan Agag, raja mereka. Prajuritku mengambil domba dan sapi yang terbaik untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Karena kamu menolak firman Tuhan, maka Tuhan menolak engkau sebagai raja. Ketika Samuel hendak pergi, Saul memegang jubah Samuel sehingga terkoyak. Pada hari ini Tuhan telah merobek pemerintahanmu sebagai Raja Israel. Kemudian Samuel pulang ke rumahnya. Sampai pada akhir hidupnya, Samuel tidak pernah bertemu lagi dengan Saul. Anak-anak, kita sudah menyaksikan bagaimana Saul, dia raja pertama bangsa Israel. Tuhan sendiri mengurapi dia. Juga dia dari suku Benyamin. Betul kata teman kalian tadi, dia dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu suku terkecil dari 12 suku. Tapi Tuhan perhitungkan, dia juga dari orang terpandang, dari seorang yang kaya, dia adalah seorang raja. Dia juga tinggi, besar, pandai berperang. Sebenarnya Saul ini mempunyai banyak kelebihan. Tetapi apa yang dia lakukan ternyata membuat Tuhan menjadi sedih. Bahkan Tuhan katakan, aku menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja. Anak-anakku, Tuhan memakai nabinya, Nabi Samuel, untuk menyampaikan firman-Nya kepada Saul supaya Saul pergi Gilgal, suruh menumpas orang Amalek. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Saul tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena Saul itu lebih memilih kata hatinya sendiri. Dia lebih percaya dengan pikirannya sendiri. Kalau dikatakan Saul mungkin malah lebih senang mendengar omongan orang lain. Dia juga suka datang kepada roh-roh jahat. Itulah sebabnya Tuhan menjadi tidak senang dengan Saul. Dan akhirnya apa anakku? Kerajaan itu diserahkan oleh orang lain. Kita nggak mau dong seperti itu. Itu makanya kita harus taat. Taat itu diperlukan di dalam kehidupan kita. Misalnya taat dalam aturan di sekolah. Kalian seorang pelajar. Taat aturan di rumah. Otomatis taat kepada ayah dan ibu, mama papa. Taat kepada aturan gereja, misalnya di sekolah minggu. Taat aturan di tempat-tempat umum, dan masih banyak lagi. Kejujuran, ketaatan itu diperlukan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, anak-anakku, kalian boleh menjadi pembesar. Kalian boleh menjadi orang berpangkat seperti Saul. Kalian boleh mempunyai badan yang bagus, tinggi, besar. Bahkan kalian juga boleh menjadi orang yang kaya. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau
kalau kalian tidak taat, semuanya akan diambil oleh Tuhan. Kita tidak mau seperti itu. Lalu bagaimana? Satu-satunya ya tetap taat kepada Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Semangat ya anak-anakku, dalam belajar, kita taat jam belajar, di dalam gereja, di dalam sekolah minggu, kita taat mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, kita akan mengabarkan ayat Al-Quran hari ini, yaitu 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Sekali lagi ya, 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Anak, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak yang taat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak dari kelas bayi sampai kelas 6. Kiranya Tuhan Engkau jadikan mereka anak-anak yang taat dengar-dengaran kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah online sekolah minggu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. Hidupku dicintai oleh Tuhan, hidupku diciptakan secara ajaib, hidupku diberkati tanpa batas, hidupku diprogramkan untuk kemenangan, hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Semangat anak-anakku, taat kepada siapapun, jalan di sekolah, baik itu di rumah, terutama taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aktivitas hari ini, anak-anakku, kita membuat tempat sampah ini. Gimana ya caranya? Kenapa kau membuat ini? Karena anak-anak yang taat selalu membuang sampah pada tempatnya. Nanti Bunda akan kasih tahu apa aja ya bahan-bahannya. Oke? Bahannya yang pertama selembar kertas buku gambar, lalu kertas origami, spidol, lem, dan pensil warna. Tadi oleh Bunda sudah diberitahu untuk bahan-bahannya. Dan sekarang ayo anak-anakku kita mau membuat bersama Bunda. Nah anak-anak, ini kita siapkan, sudah kita lipat semua. Nah kita tarik menjadi segi panjang. Yang sebelah sini, lalu sebelah satunya lagi kita lipat sama. Setelah kita buka, nah ada sisi-sisinya seperti itu, kita lipat lagi yang segitiga supaya berbentuk segitiga seperti ini. Ya, yang satunya juga sama dilipat berbentuk segitiga juga. Nah, masih berbentuk seperti ini. Lalu setelah itu kita tekan yang bagian telunjuk kita tekankan di bagian tengah yang tengah sendiri, lalu kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam. Nah masih belum jadi tempat sampahnya. Nah kita tunggu bagaimana hasilnya nanti. Oke, nah kita lipat pelan-pelan. Kalau tergesa-gesa nanti tidak jadi, rusak semua. Nah kita lipat pelan-pelan. Nah akhirnya jadi seperti ini. Lalu kita lipat yang pinggirnya itu masuk ke dalam
tapi tidak usah sampai ke bawah. Lalu yang sebelahnya juga kita balik, lalu baliknya juga kita masukkan ke dalam, kita lipat ke dalam juga, kanan kiri sama. Setelah itu yang atas ditarik ke belakang, ke bawah. Nah, seperti ini jadinya nanti. Semuanya dilipat ke bawah. Nah, seperti ini semua. Lalu kalau sudah yang sebelah bawah kita lipat ke atas sedikit. Setelah itu kita buka lagi yang bawah, kita buka tengahnya. Nah, lalu kita ratakan. Nah, jadilah tempat sampah seperti yang tadi Bunda sudah kasih contoh. Lalu kita lem yang atasnya ini biar tidak lepas. Nah, setelah kita lem, jadi deh tempat sampahnya. Nah, setelah jadi tempat sampahnya, lalu kita bisa menulis di sini. Kita menulis memakai spidol bisa, pensil warna bisa, pokoknya tulisannya yang jelas. Nah, kita tulis aku anak taat. Aku anak taat. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Lalu tempat sampah yang kalian buat tadi kita mau tempelkan. Kita ambil lem. Nah, kita kasih lem dulu, lalu kita tempelkan. Nah, sudah jadi. Sekarang kalian tinggal memberi kreasi sendiri, memberi gambar bunga boleh, memberi gambar bulan boleh, bintang boleh. Oke, selamat mengerjakan. Nah, begini anak-anakku, jadinya aktivitas kita minggu ini. Untuk hiasannya selera anak-anak, mau bunga, mau bintang, mau bulan, terserah anak-anak. Nah, seperti ini jadinya. Aku anak taat, membuang sampah pada tempatnya. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. God bless you. Pertanyaan. Nomor 1, siapakah raja pertama Israel? Nomor 2, siapakah nabi yang membawa pesan Tuhan kepada Saul? Nomor 3, apa yang telah dilakukan Saul sebelum kedatangan Samuel? Nomor 4, bagaimana Saul tidak menaati Tuhan dalam melawan bangsa Amalek? Nomor 5, apakah kalian pernah mengalami kesulitan atau ketidaktaatan? Berikan contoh dan bagaimana kalian menyelesaikannya. Jangan lupa dijawab ya dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Ada El Boas, ada Bunda Nikan, Bunda Mega, Gita, Gilero Deva, Grayson, Farel, Yemina, Shannon, Brian, Farah, Joyce, dan Daniel. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.